soal berikutnya, jika P sama dengan 0,07% dari 1,14 dan Q sama dengan 1,14% dari 0,07, maka jadi di sini kita akan bandingkan antara nilai P dan nilai dari Q. Nah, jadi biasanya kalau soal membandingkan itu tekniknya atau triknya cukup lakukan penyederhanaan. Jadi di sini P-nya itu kita bisa tulis menjadi 0,07% itu kita tulis saja 0,07 per 100. Lalu dikali dengan 1,14. Sedangkan Q-nya 1,14% kita ubah saja menjadi 1,14 per 100 lalu kali dengan 0,07. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini sebenarnya karena di sini per 100 di sini juga per 100 itu kan kita bisa kita bisa matiin per 100-nya. Jadi yang tersisa 0,07 kali 1,14 dan di sebelahnya juga sebenarnya nilainya sama. Oke, meskipun angkanya bertukar posisi, tapi dalam aljabar itu dalam perkalian itu berlaku sifat komutatif. Jadi sebenarnya nilai dari P itu sama aja dengan nilai dari Q. Berarti jawabannya adalah Charlie. Nah, selanjutnya untuk soal berikut, X sama dengan 1/47 dikurang 1/48 dan Y sama dengan 1/49 dikurang 1/45. Maka, ini juga kita ingin membandingkan antara nilai X dan nilai Y. Nah, jadi X itu katanya sama dengan 1/47 dikurang 1/48. Sedangkan Y-nya itu 1/49 dikurang 1/45. Nah, jadi di sini teman-teman harus teliti ya. Jadi jangan sampai karena ini pengurangan pecahan maka langsung dihitung nih. Disamain penyebutnya lalu dihitung. Nah, justru yang cara seperti itu akan membuang waktu yang lumayan lama karena angkanya juga tinggi, teman-teman ya. Nah, cari triknya itu coba kita perhatikan nih. Nah, jadi di sini 1/47 dengan 1/48. 1/47 dengan 1/48. Nah, 1 dibagi 47 dengan 1 dibagi 48, semakin besar pembaginya, maka pasti nilainya semakin kecil. Oke, jadi dari kedua bilangan ini, pecahan ini, 1/47 itu nilainya lebih besar daripada 1/48. Oke, nah jadi nilai yang lebih besar dikurang nilai yang lebih kecil, hasilnya pasti nanti hasilnya tetap positif ya. Oke, nah kan nanti pasti hasilnya ini positif karena masih lebih besar 1/47 ketimbang 1/48. Nah, begitupun dengan yang di bawah 1/49 dikurang dengan 1/45. Jadi semakin besar pembaginya maka nilainya akan semakin kecil. Jadi 1/49 itu nilainya lebih kecil daripada 1/45. Jadi jadi seperti lebih kecil ya. Jadi kalau dikurang nilai yang lebih kecil dikurang nilai yang lebih besar, hasilnya pasti negatif. Oke. Hasilnya adalah bilangan negatif gitu ya. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa X itu positif, Y itu negatif, maka X lebih besar daripada Y. Jawabannya alfa. Nah, jika Q sama dengan 7,6321 kali 0,0006 ditambah dan seterusnya, dan P sama dengan 1,1, maka yang mana jawaban yang memenuhi. Nah, kalau kita perhatikan di sini sebenarnya yang jadi masalah adalah Q-nya ya, karena P-nya itu 1,1 ya. Jadi nggak usah diapa-apakan, kita fokus di Q-nya aja. Nah, untuk menghitung Q-nya pun kita harus butuh teknik yang simple ya, karena kalau kita mau hitung manual juga nggak mungkin ya, waktu juga pasti akan banyak nih. Berarti caranya, tipsnya atau cara tips mengerjakannya itu kita
ubah angka-angkanya ke angka yang lebih mudah gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini kan angkanya itu 7,6. Maka Q-nya itu kita ubah saja menjadi 7,6 itu kita ubah menjadi 8 ya gitu. Kemudian 100,638 itu kita ubah saja menjadi 100. Nah, sedangkan 0,006 itu kita ubah menjadi, ya kita mundurin aja satu ya, nolnya menjadi 0,001. Oke, sehingga Q-nya bisa kita tulis 8 dikali 0,001 ditambah dengan 100 dikali 0,0005. Nah, kalau sudah seperti ini cara hitungnya gampang teman-teman ya. Jadi 8 dikali 0,01 itu sama aja dengan 0,008 ditambah dengan 100 kali 0,005, maka nanti nolnya mundur, komanya mundur 2 angka sehingga menjadi 0,05 gitu ya. Nah, kalau dihitung jumlahnya sama dengan 0,008 tambah 0,005 itu sama aja dengan 0,058. Nah, karena Q-nya 0,058 sedangkan P-nya 1,1, berarti kesimpulannya adalah P lebih besar daripada Q, atau jawabannya memenuhi adalah delta Q lebih kecil daripada P. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika P adalah jumlah bilangan genap antara 1 sampai dengan 1000 dan Q adalah jumlah bilangan antara 1 sampai 1000, maka yang mana option yang memenuhi? Jadi di sini kita perhatikan P-nya itu adalah jumlah bilangan genap antara 1 dan 1000. Sedangkan Q-nya jumlah bilangan ganjil antara 1 sampai 1000. Nah, berarti kita coba lihat seperti apa bilangan dari P dan Q. Jadi P itu jumlah bilangan genap antara 1 sampai 1000. Jadi bilangan genap antara, berarti antara itu berarti tengah-tengah bilangan yang berada di antara 1 dan 1000. Tapi 1 dan 1000-nya tidak termasuk gitu ya. Jadi bilangan genapnya itu mulai dari 2, kemudian ditambah 4, ditambah 6 dan seterusnya sampai ditambah 999 gitu ya. Nah, jadi di antara 1 dan 1000. Sedangkan Q-nya adalah bilangan ganjil antara 1 sampai 100. Kondisinya sama. Bilangan yang ganjil yang berada di antara 1 dan 1000, tapi 1 dan 1000 nggak termasuk ya bilangannya ya. Jadi bilangan ganjilnya mulai dari 3, 5, kemudian 7 dan seterusnya sampai dengan 999. Nah, sekarang jadi kalau kita perhatikan dengan baik, banyaknya bilangan P dan banyaknya bilangan Q itu sama banyak ya. Jadi dari 2 sampai 998 sama banyak bilangannya dari 3 sampai 999. Jadi kalau kita perhatikan, nah, jadi kita bisa pasang-pasangkan angkanya teman-teman ya. Nah, jadi tanpa untuk melihat yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil, kita tidak perlu menjumlahkan. Oke, jadi kita tidak perlu menjumlahkan ya. Nah, cukup kita lihat pasangan-pasangan bilangannya. Nah, di sini 2 dengan 3, ternyata 2 lebih kecil daripada 3. Kemudian 4 juga lebih kecil daripada 5, 6 lebih kecil daripada 7, sampai 998 lebih kecil daripada 999. Artinya apa? Kesimpulannya bahwa setiap bilangannya P itu selalu lebih kecil daripada setiap bilangannya Q. Maka dari itu jumlahnya pun pasti akan selalu lebih kecil daripada jumlahnya Q.
Maka jawaban yang benar adalah option alfa. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya. Jika P sama dengan 18/19 dikali dan seterusnya, dan Q sama dengan 24/26 dikali dan seterusnya, maka jadi di sini kita ingin membandingkan antara P dan Q. Nah, untuk menghitung tips mengerjakan soal seperti ini, karena kita ingin membandingkan, maka kita cukup lakukan teknik menyederhanakan saja ya, menyederhanakan kedua-duanya ya, P dan Q. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini ada angka 18/9. Sedangkan di Q-nya juga ada angka 18/9. Jadi 18/9-nya ini ya kita boleh mematikannya ya. Jadi kita boleh coret karena tujuan kita adalah cuman membandingkan saja nilainya ya. Nah, kemudian di sini ada angka 24/26. Di sini juga ada angka 24/26. Ya, sekali lagi karena kita cuma ingin membandingkan yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil, maka bisa kita coret ya. Maka yang tersisa adalah P-nya itu 36/37, sedangkan Q-nya 29/37. Nah, sekarang untuk membandingkan antara 36/37 dengan 29/37 yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil, maka ini kita coret aja nih karena sama-sama per 7 ya, berarti per 37 maksudnya, maka per 37-nya bisa kita coret. Sehingga di sini 36 dan di Q-nya itu 29, maka kesimpulannya P lebih besar daripada Q. Jawabannya adalah delta.